Halo Bunda dan sahabat semua. Apa kabarnya hari ini? Terima kasih sudah mampir lagi di channel kesayangan kita. Sebelum kita masuk ke kisah yang sangat menyesakkan hati ini, absen dulu yuk. Bunda nonton dari kota mana nih? Tulis di kolom komentar ya. Semoga kita semua selalu dijauhkan dari ujian rumah tangga yang berat. Kisah kali ini adalah peringatan untuk kita semua tentang bagaimana sebuah rahasia gelap bisa menghancurkan istana yang dibangun belasan tahun. Jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk dukungan. Dan yang belum subscribe, yuk nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Mari kita mulai. Malam itu, rintik hujan membasuh kaca jendela kamar Arini, menciptakan irama yang seharusnya menenangkan. Namun, bagi Arini, keheningan malam justru terasa mencekam. Di sampingnya, Pras, suaminya yang telah menemaninya selama 10 tahun, tampak membelakanginya. Cahaya biru dari layar ponsel Pras memantul di dinding, bergerak-gerak lincah seiring dengan gerakan jempol suaminya yang tak kunjung berhenti. Arini melirik jam dinding. Sudah pukul 2 dini hari. Ini bukan kali pertama. Sebulan terakhir, Pras berubah menjadi sosok yang asing. Lelaki yang dulu selalu memeluknya sebelum terlelap itu kini lebih memilih bercengkrama dengan ponselnya hingga subuh. Arini mencoba memejamkan mata, namun telinganya menangkap suara denting kecil yang asing dari ponsel Pras, suara seperti koin yang jatuh atau mesin yang berputar. Setiap kali suara itu muncul, napas Pras tertahan, lalu diikuti oleh gumaman umpatan pelan atau helaan napas lega yang tertahan. "Mas, belum tidur? Besok kan harus ke kantor pagi-pagi." Suara Arini memecah kesunyian dengan lembut. Pras tersentak kaget. Bahunya sedikit melonjak. Ia segera mematikan layar ponselnya dan membalikkan badan. Namun wajahnya tampak tegang dalam kegelapan. Iya Rin. Ini. Ada kerjaan kantor sedikit lagi. Tanggung. Klien dari luar negeri baru balas email. Jawabnya terbata. Arini mengerutkan kening. "Sejak kapan kantormu urusan sama klien luar negeri, Mas? Bukannya kamu bagian operasional domestik?" Pras terdiam sejenak, mencari celah untuk berbohong. "Oh, itu proyek baru. Perusahaan lagi ekspansi. Sudah, kamu tidur saja. Jangan banyak tanya. Aku cuma berusaha cari uang tambahan buat kita, buat renovasi dapur yang kamu mau itu." Kalimat terakhir Pras seharusnya terdengar manis, namun di telinga Arini, itu terdengar seperti tameng untuk menghentikan kecurigaannya. Arini hanya bisa menghela napas panjang dan kembali memejamkan mata, meski hatinya tidak tenang. Ada sesuatu yang tidak beres. Perubahan Pras bukan hanya soal waktu tidur. Lelaki itu kini sering marah-marah jika ditanya soal pengeluaran. Padahal biasanya Pras sangat terbuka soal keuangan. Keesokan paginya, kecurigaan Arini semakin menguat. Saat Pras sedang mandi, ponselnya yang diletakkan di atas meja rias bergetar hebat. Sebuah notifikasi muncul di layar yang terkunci. Bukan email pekerjaan, melainkan pesan singkat dari sebuah nomor tidak dikenal yang berbunyi, "Saldo deposit Anda hampir habis. Segera top up untuk melanjutkan kemenangan beruntun Anda. Jackpot besar menanti." Jantung Arini berdegup kencang. Tangannya gemetar ingin meraih ponsel itu. Namun suara pintu kamar mandi yang terbuka membuatnya mengurungkan niat. Pras keluar dengan handuk melilit pinggang. Matanya langsung tertuju tajam ke arah ponsel di meja rias. Ada kilat ketakutan sekaligus kemarahan di matanya saat melihat Arini berdiri tak jauh dari sana. "Kamu pegang HP-ku?" tanya Pras dengan nada tinggi yang tidak biasa. "Enggak, Mas. Cuma tadi ada notifikasi masuk, berisik terus." Jawab Arini berusaha tenang, meski dadanya sesak. Pras segera menyambar ponselnya dan mengantonginya. Bahkan sebelum ia mengenakan baju. "Lain kali nggak usah lancang dekat-dekat HP orang. Aku punya privasi, Rin." Bentaknya sebelum berlalu masuk ke ruang ganti. Arini terpaku di tempatnya berdiri. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Privasi? Sejak kapan ada kata privasi di antara mereka yang sudah berbagi ranjang selama 1 dekade? Retakan itu kini bukan lagi sekadar firasat, melainkan luka nyata yang mulai menganga di dinding rumah tangga mereka. Arini merasa,
Suaminya sedang menyimpan rahasia besar yang siap menelan kebahagiaan mereka bulat-bulat. Ketegangan di meja makan pagi itu terasa begitu kental. Pras berangkat kerja dengan terburu-buru, bahkan tanpa menghabiskan kopi buatannya. Arini hanya bisa menatap punggung suaminya yang menghilang di balik pintu dengan perasaan hampa. Kata-kata privasi yang diucapkan Pras tadi pagi terus terngiang seperti sembilu yang menyayat hati. Setelah memastikan Pras benar-benar pergi, Arini terduduk lemas di sofa. Pikirannya melayang pada rencana mereka bulan depan. Putri sulung mereka, Tiara, akan segera masuk ke sekolah menengah pertama yang sudah mereka incar sejak lama. Uang pangkalnya tidak murah, namun Arini merasa tenang karena selama ini mereka rutin menyisihkan uang ke rekening khusus pendidikan. Namun, rasa penasaran yang bercampur dengan kecemasan mendorong Arini untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Ia membuka laptop dan mencoba masuk ke layanan perbankan mandiri, mobile banking, milik bersama. Selama ini, Arini jarang mengecek saldo karena ia sangat mempercayai Pras yang mengelola dana besar. Sementara ia hanya memegang uang belanja bulanan. Tangan Arini gemetar saat mengetik kata sandi. Begitu layar terbuka, matanya membelalak. Jantungnya seakan berhenti berdetak sesaat. Angka yang tertera di sana sangat jauh dari ekspektasinya. Tabungan yang seharusnya berjumlah 100 juta rupiah, hasil jerih payah mereka menabung bertahun-tahun, kini hanya menyisakan angka tidak sampai 2 juta rupiah. Enggak mungkin. Ini pasti salah, bisik Arini dengan suara parau. Ia segera mengecek riwayat transaksi. Deretan angka keluar terlihat sangat masif dalam 3 minggu terakhir. Transaksi itu terjadi hampir setiap hari, biasanya di atas jam 10 malam. Nama penerimanya pun asing, berupa kode-kode perusahaan penyedia jasa pembayaran digital yang tidak ia kenali. Ada mutasi keluar sebesar 5 juta, 10 juta, bahkan pernah dalam satu malam raib 20 juta rupiah. Dunia seolah berputar di mata Arini. Tangisnya pecah seketika. Uang yang dikumpulkan dengan cara berhemat, menahan keinginan untuk membeli baju baru, dan memotong biaya rekreasi, kini menguap begitu saja. Di tengah kepanikannya, ponsel di atas meja berdering. Sebuah pesan WhatsApp masuk dari nomor wali kelas Tiara, mengingatkan bahwa batas akhir pelunasan uang pangkal adalah 3 hari lagi. Arini menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Isaknya semakin kencang. Bagaimana mungkin Pras tega melakukan ini? Ia teringat kembali notifikasi jackpot di ponsel Pras tadi pagi. Potongan-potongan teka-teki itu kini menyatu menjadi sebuah kenyataan pahit yang mengerikan. Pras sudah kecanduan judi online. Sore harinya, saat Pras pulang, Arini sudah menunggunya di ruang tamu dengan laptop yang masih terbuka. Pras tampak lelah, namun begitu melihat layar laptop dan wajah sembab istrinya, wajahnya mendadak pucat pasi. Ruangan itu mendadak terasa sempit dan panas. Jelaskan ini, Mas. Kemana uang pendidikan Tiara? Tanya Arini dengan suara bergetar, berusaha menahan amarah yang meledak-ledak. Pras terdiam, matanya liar mencari alasan. Ia melonggarkan dasinya, mencoba mencari udara. Rin, dengerin dulu. Itu, uangnya aku investasikan. Temanku punya proyek pengadaan barang di kantor pemerintahan. Hasilnya besar. Aku cuma pinjam sebentar. Nanti kalau cair, uangnya balik 2 kali lipat. Bohong, teriak Arini. Aku lihat mutasi rekeningnya. Mas, transaksinya malam hari. Berulang-ulang ke akun digital. Kamu main judi, kan? Kamu main slot atau apa itu namanya, kan? Pras terpojok. Wajahnya yang semula pucat berubah menjadi merah padam. Bukannya meminta maaf. Ego lelakinya justru memberontak karena merasa tertangkap basah. Ya terus kenapa kalau iya? Aku begitu juga buat kita. Aku mau kita cepat kaya. Biar kamu nggak usah pusing hitung uang belanja tiap hari. Aku lagi sial saja kemarin. Sedikit lagi aku pasti menang besar dan balikin semua uang itu. Menang? Itu tipu daya. Mas, kamu bukan investasi. Kamu setor uang ke bandar. Arini berdiri, menatap suaminya dengan tatapan hancur. Kamu sudah mempertaruhkan masa depan anak kita.
Pras membanting tas kerjanya ke lantai. Sudahlah. Jangan sok suci. Aku stres cari uang. Dan ini caraku. Jangan bahas ini lagi. Atau aku malah makin pusing dan gak bisa fokus cari gantinya. Pras melenggang pergi ke kamar dan mengunci pintu dari dalam, meninggalkan Arini yang tersungkur di lantai ruang tamu. Di tengah kehancurannya, Arini tidak menyadari bahwa ini barulah permulaan. Badai yang lebih besar sedang bergerak menuju rumah mereka, siap menyapu bersih apapun yang tersisa. Sangat menyesakkan ya, Bunda? Ternyata Mas Pras bukan hanya berbohong, tapi sudah kehilangan akal sehatnya karena judi. Apakah Arini akan menyerah atau mencoba menyelamatkan sisa-sisa hartanya? Malam setelah pertengkaran hebat itu, rumah yang biasanya menjadi pelabuhan tenang bagi Arini mendadak terasa seperti penjara yang dingin. Pras mengurung diri di kamar tamu, sementara Arini mendekap Tiara di kamar utama, berusaha menyembunyikan isak tangisnya agar sang putri tidak terbangun. Namun, ketenangan semu itu hancur saat ponsel Arini yang tergeletak di nakas bergetar tanpa henti. Bukan hanya sekali, tapi belasan pesan masuk dalam hitungan menit. Arini meraih ponselnya dengan tangan gemetar. Ia mengira itu adalah permintaan maaf dari Pras, namun harapannya pupus seketika. Layar ponselnya dipenuhi oleh pesan dari nomor-nomor asing dengan foto profil yang menyeramkan. Gambar pria berwajah garang atau logo perusahaan pinjaman yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Selamat malam, Ibu Arini. Sampaikan pada suami Anda, Prasetyo, untuk segera melunasi utangnya sebesar 50 juta rupiah malam ini juga. Jika tidak, data pribadi Anda dan foto keluarga Anda akan kami sebar ke seluruh daftar kontak sebagai keluarga penipu. Darah Arini seakan membeku. Belum sempat ia mencerna pesan itu, pesan lain masuk, kali ini disertai dengan foto KTP Pras dan foto rumah mereka yang diambil dari luar pagar. Arini merasa seolah-olah ada mata-mata yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Bagaimana bisa? Sejak kapan Pras berutang pada lintah darat digital ini? Tanpa pikir panjang, Arini menghambur ke kamar tempat Pras mengunci diri. Ia menggedor pintu kayu itu dengan kalap. Mas Pras, buka. Apalagi ini, Mas? Buka pintunya. Setelah beberapa saat, pintu terbuka. Pras muncul dengan wajah kuyu, matanya merah dan kantong matanya menghitam. Bau rokok yang menyengat keluar dari dalam kamar. Tanpa kata-kata, Arini menyodorkan layar ponselnya ke depan wajah Pras. Jelaskan ini, Mas. Mereka mengancam menyebar foto kita. 50 juta? Untuk apa lagi uang sebanyak itu? Suara Arini melengking, tertahan oleh sesak di dada. Pras merebut ponsel itu. Matanya membelalak membaca pesan-pesan tersebut. Bukannya merasa bersalah, ia justru membanting ponsel Arini ke atas tempat tidur. Sialan! Harusnya mereka belum menagih sekarang. Mereka janji kasih waktu seminggu lagi. Jadi itu benar? Kamu pinjam uang ke pinjol demi judi itu? Arini mencengkeram lengan baju Pras. Uang tabungan 100 juta sudah habis. Dan sekarang kamu masih utang lagi? Kamu sudah gila, Mas. Aku butuh modal, Rin. Kamu nggak paham. Pras menghempaskan tangan Arini hingga istrinya itu terhuyung. Kemarin aku hampir menang jackpot. Cuma kurang sedikit modal lagi buat pancing mesinnya. Kalau tadi aku berhasil, 50 juta itu cuma recehan buat kita. Arini menatap suaminya dengan tatapan ngeri. Ia menyadari bahwa pria di depannya ini bukan lagi Pras yang ia kenal. Pras yang sekarang adalah seorang pecandu yang logikanya sudah mati. Baginya, judi bukan lagi hiburan, melainkan satu-satunya jalan keluar yang justru semakin menjeratnya ke dalam lubang yang lebih dalam. Hentikan, Mas. Aku mohon, berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat. Isak Arini jatuh terduduk di depan kaki suaminya. Sudah terlambat untuk berhenti. Rin, kalau aku nggak bayar malam ini, mereka bakal teror kantor aku. Aku bisa dipecat. Pras mondar-mandir seperti orang kesurupan. Tiba-tiba, matanya tertuju pada jari manis Arini. Rin, cincin kawin kita. Dan kalung emas pemberian ibumu. Berikan padaku. Aku butuh buat bayar bunga utang ini supaya mereka diam sebentar.
Arini refleks menutup jemarinya. Enggak, Mas. Jangan ini. Ini satu-satunya kenangan dari almarhumah ibu. Hanya untuk sementara. Arini, demi keselamatan kita. Apa kamu mau foto-foto kamu disebar dan dibilang pelacur oleh mereka? Mereka itu kejam. Bentak Pras, mencoba meraih tangan Arini secara paksa. Terjadi pergulatan singkat yang memilukan di kamar sempit itu. Arini mempertahankan perhiasannya dengan sisa-sisa kekuatannya. Namun tenaga Pras jauh lebih besar. Dengan kasar, Pras menarik cincin itu dari jari Arini hingga kulitnya memerah. Setelah mendapatkan apa yang ia mau, Pras pergi begitu saja, meninggalkan Arini yang meraung dalam diam di lantai yang dingin. Malam itu, Arini sadar bahwa teror yang sebenarnya bukanlah dari pesan-pesan singkat di ponselnya, melainkan dari pria yang dulu ia janjikan untuk dicintai seumur hidup. Suaminya telah berubah menjadi monster yang tega merampas apapun demi memuaskan dahaga judinya. Dan Arini tahu, ini hanyalah awal dari badai yang akan menyapu bersih seluruh hidupnya. Pagi setelah perhiasannya dirampas paksa, Arini terbangun dengan mata yang begitu sembab hingga sulit dibuka. Ia melihat jemarinya yang polos tanpa cincin kawin, menyisakan bekas kemerahan yang terasa perih. Namun, kepedihan di hatinya jauh lebih membakar. Pras sudah tidak ada di rumah. Lelaki itu pergi entah kemana, membawa perhiasan terakhir Arini dengan janji palsu untuk membereskan utang. Arini mencoba menjalani hari dengan sisa-sisa kewarasannya. Ia menyiapkan sarapan untuk Tiara, mengantarnya ke sekolah, dan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, rahasia itu mulai bocor dari sisi yang tidak terduga. Saat ia sedang mencuci piring, pintu rumahnya digedor dengan keras. Bukan ketukan bertamu, melainkan hantaman yang penuh kemarahan. "Pras, keluar kamu! Pras, jangan jadi pengecut!" Suara teriakan itu berasal dari depan rumah. Arini membuka pintu dengan jantung berdegup kencang. Di sana berdiri dua orang pria berjaket kulit dengan wajah yang tidak bersahabat. "Maaf, ada apa ya, Pak? Suami saya sedang tidak di rumah." Suara Arini bergetar. "Jangan bohong, Bu. Suami Anda punya utang lebih dari 100 juta pada kami. Bukan cuma pinjaman aplikasi, tapi utang pribadi pada bos kami untuk main, titip dana, di situs itu. Ini jaminannya." Salah satu pria menunjukkan selembar kertas fotokopi KTP Pras dan surat pernyataan utang di atas materai yang ditandatangani suaminya 2 minggu lalu. Arini merasa dunianya runtuh. 100 juta? Belum termasuk uang tabungan yang habis dan utang pinjol? Ia hampir jatuh tersungkur jika tidak berpegangan pada daun pintu. Saya tidak tahu apa-apa soal ini, Pak. Saya tidak pernah melihat uangnya. Kami tidak mau tahu. Pokoknya besok harus ada setor minimal 20 juta, atau kami akan mulai menyita barang-barang di rumah ini. Mengerti? Ancam pria itu sebelum pergi dengan suara motor yang memekakan telinga. Arini terduduk di teras, menangis tanpa suara. Di tengah keputusasaannya, ia melihat ponsel Pras tertinggal di atas meja tamu. Sepertinya suaminya itu terburu-buru hingga lupa membawa benda keramatnya. Dengan tangan gemetar, Arini mencoba membuka ponsel tersebut. Beruntung, pola penguncinya belum diganti sejak semalam. Arini mulai menelusuri isi di dalamnya. Ia tidak lagi mencari pesan cinta atau perselingkuhan, melainkan mencari tahu seberapa dalam lubang yang telah digali Pras. Di sana, ia menemukan sebuah grup percakapan dengan nama Pecinta Jackpot. Isinya adalah ribuan pesan dari orang-orang yang saling memamerkan hasil kemenangan semu dan saling menyemangati untuk terus menyetor uang. Ia melihat riwayat pencarian di peramban ponsel Pras. Isinya hanya seputar cara menang slot hari ini, pola gacor, dan pinjaman cepat cair tanpa jaminan. Arini menemukan kenyataan yang lebih menyakitkan. Pras telah membohongi semua orang. Ia meminjam uang pada teman-temannya, kerabat jauh, hingga tetangga dengan alasan Arini sedang sakit keras dan butuh biaya operasi. Ya Tuhan! Mas Pras, apa yang kamu lakukan? Arini menutup mulutnya. Tak percaya. Suaminya telah menjual harga diri dan nama baik Arini demi angka-angka digital yang tak pernah kunjung memihak padanya. Tak lama kemudian,
Pras pulang dengan wajah yang tampak lebih cerah. Ia masuk rumah dan mencoba memeluk Arini. "Rin, kabar gembira. Aku tadi sudah setor dikit dan menang lagi. Aku yakin malam ini adalah puncaknya. Aku cuma butuh sedikit lagi buat." "Berhenti, Mas." Arini menghempaskan tangan Pras dan melemparkan ponsel itu ke dada suaminya. "Aku sudah lihat semuanya. Kamu bilang aku sakit? Kamu bilang aku butuh biaya operasi buat meminjam uang pada teman-temanmu? Kamu benar-benar sudah tidak punya hati." Wajah Pras yang semula ceria langsung berubah gelap. Topeng suami yang berusaha memperbaiki keadaan itu kini retak sepenuhnya. "Oh, jadi kamu berani buka-buka HP-ku lagi? Itu semua urusanku. Aku berbohong juga buat nutupi malu kita. Kalau aku bilang buat judi, mana ada yang mau kasih pinjam? Malu. Kamu justru membuat kita malu seumur hidup. Mas, kamu itu sakit. Kamu pecandu." "Cukup, Arini." Pras membentak. Suaranya menggelegar hingga ke kamar anak mereka. "Jangan pernah panggil aku pecandu. Aku hanya sedang berusaha merubah nasib. Kamu harusnya dukung aku, bukan malah menghujat. Kalau malam ini aku menang besar, kamu juga yang bakal cium kaki aku minta dibelikan ini itu." Pras merampas ponselnya dan masuk ke kamar, membanting pintu dengan sangat keras hingga bingkai foto pernikahan mereka di dinding terjatuh dan kacanya hancur berantakan. Arini menatap serpihan kaca itu, menyadari bahwa seperti bingkai itu, rumah tangganya sudah tidak bisa lagi diperbaiki. Namun, yang tidak Arini ketahui adalah bahwa di dalam kamar, Pras sedang menatap sebuah sertifikat rumah yang ia ambil diam-diam dari laci lemari besi mereka, aset terakhir yang mereka miliki. Kehancuran fisik rumah tangga Arini mulai terlihat dari benda-benda yang hilang. Televisi di ruang tengah sudah tidak ada, digantikan oleh dinding kosong yang menyisakan bekas debu kotak. Pras berdalih benda itu sedang diperbaiki. Padahal Arini tahu televisi itu telah berakhir di tangan penadah demi beberapa putaran di layar ponsel suaminya. Namun, kehilangan materi itu belum seberapa dibandingkan dengan ketakutan yang terus membayangi Arini setiap kali melihat Pras melamun dengan mata kosong di sudut ruangan. Suasana rumah terasa sangat mencekam. Pras tidak lagi berangkat ke kantor dengan seragam yang rapi. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di dalam kamar dengan gorden tertutup rapat. Arini mendengar selentingan dari rekan kerja Pras bahwa suaminya itu sudah mendapatkan surat peringatan ketiga karena sering mangkir dan performanya merosot tajam. Pras bukan lagi seorang kepala keluarga. Ia telah bertransformasi menjadi budak algoritma yang terus-menerus menjanjikan kemenangan semu. Suatu siang, saat Arini sedang menjemput Tiara, Pras melakukan pengkhianatan yang paling fatal. Dengan tangan gemetar karena kurang tidur dan tekanan utang yang menumpuk, ia membuka lemari jati di kamar utama. Di balik tumpukan kain sprei, ia merogoh sebuah kotak besi kecil. Dengan kunci duplikat yang telah ia siapkan, Pras membukanya. Di sana terletak sebuah amplop coklat besar berisi sertifikat tanah dan bangunan rumah yang mereka tempati. Rumah yang merupakan warisan tunggal dari orang tua Arini. Pras tahu ini adalah garis merah yang tidak boleh ia langgar. Namun, bisikan di kepalanya jauh lebih kuat. Hanya sekali ini saja. Kalau aku pasang besar di putaran ini, aku bisa melunasi semua utang, menebus perhiasan Arini, dan mengembalikan sertifikat ini sebelum dia sadar. Pikirnya, mencoba membenarkan tindakan kriminalnya sendiri. Ia bergegas menuju sebuah kantor penyedia pinjaman cepat yang ia temukan di internet. Sebuah tempat yang tidak peduli dari mana asal sertifikat itu selama ada tanda tangan yang dipalsukan, mirip dengan pemiliknya. Di dalam kantor yang pengap itu, Pras menandatangani nasib keluarganya. Ia menerima tumpukan uang tunai yang jumlahnya sebenarnya jauh di bawah nilai rumah itu. Namun baginya, uang itu adalah tiket menuju keselamatan. Sore harinya, Arini pulang dan mendapati Pras sedang duduk di meja makan dengan wajah yang aneh. Ada campuran antara gairah yang meledak-ledak dan kecemasan yang mendalam. Di depannya ada 2 porsi makanan mewah yang dibeli dari luar. "Rin, makan yuk. Aku beli kepiting kesukaan kamu," ujar Pras dengan nada suara yang berusaha diceriakan. Arini menatap makanan itu dengan curiga. "Dapat uang dari mana, Mas? Kamu bukannya bilang sudah tidak punya pegangan sama sekali?" Pras tertawa kecil.
Tawa yang terdengar sumbang. Ada rezeki sedikit dari teman. Sudah, jangan banyak tanya. Malam ini aku mau fokus. Aku merasa malam ini adalah malam keberuntungan kita. Kamu tenang saja. Sebentar lagi hidup kita balik seperti dulu. Arini tidak menyentuh makanan itu. Perasaannya tidak enak. Ia segera berlari ke kamar dan memeriksa lemari jati. Jantungnya mencelos saat melihat letak kotak besi itu sedikit bergeser. Dengan tangan dingin, ia membukanya. Kosong. Amplop coklat itu telah lenyap. Arini jatuh terduduk di depan lemari. Dunianya seakan berhenti berputar. Rumah ini adalah satu-satunya kenangan yang tersisa dari ayahnya. Rumah tempat ia dibesarkan. Rumah yang ia harapkan menjadi tempat bernaung anak-anaknya hingga dewasa. Mas Pras, kamu di mana? Arini berteriak dengan suara yang pecah oleh tangis. Pras muncul di ambang pintu kamar, masih memegang ponsel dengan layar yang menampilkan grafis permainan yang berkilauan. Apa sih, Rin? Berisik banget. Sertifikat rumah. Mas, mana sertifikat rumahku? Arini mencengkeram ke meja Pras, mengguncang tubuh suaminya dengan sisa tenaganya. Pras membuang muka, tak berani menatap mata istrinya yang hancur. Cuma dipinjam sebentar. Rin, buat modal terakhir. Sumpah, kalau ini menang, besok pagi langsung aku tebus. Kamu gila. Itu rumah peninggalan bapak. Kamu gadaikan masa depan anakmu sendiri demi judi. Arini memukul-mukul dada Pras. Menangis histeris. Keluar kamu dari sini. Keluar. Jangan sok suci. Aku lakukan ini buat kamu juga. Pras membalas dengan bentakan yang lebih keras. Mendorong Arini hingga jatuh ke atas tempat tidur. Diam dan tunggu saja. Sebentar lagi kita kaya. Pras kembali mengunci diri di kamar lain, mengabaikan raungan istrinya. Malam itu, di bawah cahaya redup ponsel, Pras mempertaruhkan seluruh nilai rumah mereka dalam hitungan menit. 1 putaran, kalah. Putaran kedua, kalah lagi. Hingga akhirnya, layar ponselnya menampilkan tulisan yang paling ia takuti. Saldo tidak mencukupi. Harta terakhir mereka telah musnah di meja judi digital. Sementara di luar kamar, Arini hanya bisa memeluk Tiara yang terbangun karena keributan, menyadari bahwa besok pagi, mereka mungkin tidak lagi memiliki atap untuk berteduh. Pagi itu tidak diawali dengan kicau burung atau aroma kopi yang biasa Arini siapkan. Sebaliknya, pagi itu diawali dengan suara hantaman keras pada gerbang besi rumah mereka. Arini yang sepanjang malam tidak bisa memejamkan mata, segera bangkit dari kursi ruang tamu dengan perasaan was-was yang memuncak. Di kamar sebelah, Pras masih meringkuk di bawah selimut, menyembunyikan wajahnya dari kenyataan bahwa saldo di akun judinya telah benar-benar nol. Saat Arini membuka pintu, ia dihadapkan pada 3 orang pria berpakaian rapi namun memiliki tatapan mata yang dingin dan tak kenal kompromi. Salah satu dari mereka membawa map plastik berisi tumpukan dokumen. Selamat pagi. Apakah benar ini rumah milik Bapak Prasetyo atau Ibu Arini? Tanya pria yang berdiri paling depan. Iya, benar. Ada apa ya, Pak? Suara Arini nyaris tak terdengar. Kami dari pihak pemberi pinjaman. Kami ke sini untuk menyerahkan surat pemberitahuan pengosongan lahan. Sertifikat rumah ini sudah dipindah tangankan melalui akta pemberian hak tanggungan, dan karena suami ibu gagal memenuhi kewajiban pembayaran yang jatuh tempo kemarin sore, maka sesuai perjanjian, rumah ini harus dikosongkan dalam waktu 1x24 jam. Dunia Arini seolah runtuh. Meski ia sudah tahu sertifikat itu hilang semalam, mendengar kata pengosongan secara langsung terasa seperti vonis mati. Tapi Pak, ini rumah warisan orang tua saya. Suami saya melakukannya tanpa izin saya. Tanda tangan di sana pasti palsu. Pria itu menunjukkan sebuah dokumen. Kami tidak berurusan dengan konflik rumah tangga Anda, Bu. Di sini ada tanda tangan di atas materai dan foto KTP pemilik. Jika Anda merasa keberatan, silakan tuntut suami Anda ke jalur hukum. Tugas kami adalah memastikan aset ini dikuasai oleh perusahaan. Arini berbalik dan berlari menuju kamar, menarik selimut Pras dengan kasar. Bangun, Mas. Bangun.
Lihat apa yang kamu perbuat. Mereka mau mengusir kita. Pras terbangun dengan wajah bantal yang kacau. Begitu melihat orang-orang di depan rumah melalui jendela, ia langsung lemas. Rin, aku pikir semalam bakal menang. Aku cuma butuh 1 skater lagi. Rin, harusnya kita dapat miliaran. Persetan dengan miliaranmu itu, teriak Arini histeris. Sekarang anakmu mau tidur di mana? Kamu sudah menjual satu-satunya tempat tinggal kita. Pras hanya bisa menunduk, menjambak rambutnya sendiri. Ia bahkan tidak berani keluar menghadapi orang-orang itu. Pengecut. Itulah kata yang paling tepat untuk menggambarkan suaminya sekarang. Sementara itu, Tiara yang baru saja terbangun, berdiri di ambang pintu kamar dengan wajah ketakutan. Melihat ibunya menangis dan orang-orang asing yang mulai menempelkan stiker bertuliskan, dalam pengawasan Sita, di pilar rumah mereka. Sepanjang siang itu, Arini terpaksa melakukan hal yang paling memalukan dalam hidupnya. Ia mulai memasukkan baju-baju ke dalam koper dan kardus bekas seadanya. Tetangga mulai keluar rumah, berbisik-bisik di balik pagar sambil menunjuk-nunjuk ke arah rumah Arini yang sedang dipasangi papan pengumuman Sita. Kabar menyebar cepat seperti api di musim kering, bahwa keluarga Prasetyo bangkrut karena judi. Mbak Arini, yang sabar ya, ucap salah seorang tetangga dengan nada yang lebih mirip sindiran daripada empati. Katanya Mas Pras kena tipu investasi ya. Arini hanya diam, tangannya terus bergerak mengepak barang. Ia tidak punya energi lagi untuk membela diri atau menutupi aib suaminya. Di tengah kekacauan itu, Pras justru menghilang. Ia pergi lewat pintu belakang dengan alasan ingin mencari bantuan. Namun Arini tahu itu hanyalah pelarian dari rasa malu dan tanggung jawab. Menjelang sore, sebuah truk kecil yang disewa Arini dengan sisa uang di dompetnya datang. Ia mengangkut apa yang bisa diangkut. Pakaian, beberapa buku sekolah Tiara, dan perlengkapan dapur sederhana. Selebihnya, sofa, lemari, dan kenangan indah di rumah itu harus ia tinggalkan. Saat truk itu mulai bergerak menjauh dari gerbang, Arini menatap rumahnya untuk terakhir kali. Rumah yang dulu penuh tawa kini tampak kusam dan dingin dengan segel besar di pintunya. Ia mendekap Tiara erat-erat di kursi depan truk. Di saku bajunya, ia menemukan secari kertas yang jatuh dari ponsel Pras semalam, sebuah catatan utang baru pada rekan kantornya. Arini memejamkan mata. Air matanya jatuh membasahi rambut Tiara. Ia telah kehilangan harta, rumah, dan harga diri. Namun, di tengah kehancuran itu, sebuah bara kecil mulai menyala di hatinya. Bukan lagi bara cinta untuk Pras, melainkan bara keinginan untuk bertahan hidup dan membalas pengkhianatan ini dengan caranya sendiri. Truk kecil itu berhenti di depan sebuah gang sempit yang becek sisa hujan sore tadi. Arini menatap sebuah bangunan petakan dengan cat dinding yang sudah mengelupas di sana-sini. Inilah rumah baru mereka. Sebuah kontrakan 1 petak yang luasnya bahkan tidak lebih besar dari kamar utama di rumah lamanya. Dengan sisa tenaga yang ada, Arini menurunkan kardus-kardus pakaian sementara Tiara duduk terdiam di atas sebuah bel-bel bambu reot di pojok ruangan. "Ma, kita beneran tidur di sini." Suara Tiara bergetar, menahan tangis agar tidak menambah beban ibunya. Arini menghentikan aktivitasnya. Ia berlutut di depan putrinya dan menggenggam tangan kecil itu. "Hanya untuk sementara. Sayang. Mama janji. Mama akan kerja keras buat kita. Yang penting kita aman di sini." Namun, kata aman terasa sangat jauh. Pras belum juga menampakkan batang hidungnya sejak menghilang tadi siang. Ponselnya tidak bisa dihubungi, dan setiap kali ada suara motor berhenti di depan kontrakan, jantung Arini berdegup kencang. Takut jika itu adalah penagih utang yang berhasil melacak keberadaan mereka. Malam pertamanya di kontrakan dilewati Arini dengan rasa lapar yang melilit. Uang di dompetnya hanya tersisa Rp50.000. Ia membagi sebungkus nasi rames untuk dimakan berdua dengan Tiara, sementara ia sendiri hanya memakan sisa sayuran dan banyak minum air putih agar perutnya terasa kenyang. Di tengah kegelapan karena lampu kontrakan yang redup, Arini mencoba menyusun rencana. Ia harus bekerja, apa saja, demi menyambung hidup. Keesokan harinya, penderitaan Arini belum berakhir.
Saat ia mencoba keluar untuk mencari lowongan pekerjaan di pasar terdekat, ia dicegat oleh dua orang wanita yang merupakan istri dari rekan kerja Pras. Wajah mereka tidak menunjukkan simpati, melainkan kemarahan yang meluap-luap. "Oh, jadi di sini persembunyian istri penipu," teriak salah satu wanita itu hingga menarik perhatian penghuni kontrakan lain. "Mana suami kamu?" "Dia pinjam uang ke suami saya 10 juta. Katanya buat biaya operasi kista kamu. Ternyata kamu segar bugar begini ya? Kalian kerja sama buat menipu orang, ya?" Arini terpaku. Wajahnya memerah karena malu yang luar biasa. "Demi Tuhan, Bu, saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak pernah sakit kista, dan saya tidak pernah melihat uang itu seserupiah pun." "Halah, jangan akting melas. Pokoknya saya tidak mau tahu. Kalau dalam minggu ini utang itu tidak dibayar, saya laporkan kalian ke polisi. Dasar keluarga penjudi." Wanita itu meludah ke tanah sebelum pergi meninggalkan Arini yang gemetar hebat. Cemoohan itu seperti tamparan yang terus-menerus menghantam harga dirinya. Arini masuk ke dalam kontrakan dan mengunci pintu. Ia menangis sejadi-jadinya, memukul dadanya yang terasa sesak. Pras tidak hanya menghancurkan ekonomi mereka, tapi juga membunuh karakter Arini di mata semua orang. Ia kini dianggap sebagai kaki tangan suaminya dalam menipu orang-orang terdekat mereka. Di titik nadir itu, Arini melihat sebuah tas kain tua milik ibunya yang sempat ia selamatkan. Di dalamnya, ia menemukan sebuah mesin jahit portabel tua yang sudah agak berkarat. Mesin jahit itu adalah satu-satunya benda yang tidak dilirik oleh Pras untuk dijual. Arini teringat, dulu ia sempat mengambil kursus menjahit sebelum menikah. Sebuah keahlian yang sempat ia lupakan karena terlalu sibuk menjadi ibu rumah tangga yang nyaman. Arini menghapus air matanya. Ia mengambil sepotong kain percas sisa dari kardus dan mencoba menjalankan mesin itu. Suara mesin yang menderu pelan seolah menjadi musik yang membangkitkan semangatnya yang sempat mati. Jika dunia memandangnya sebagai istri seorang penjudi, maka ia akan membuktikan bahwa ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri tanpa sepeser pun uang haram dari suaminya. Namun, di saat semangat itu mulai tumbuh, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Bukan dari penagih utang, tapi dari nomor tak dikenal yang mengirimkan sebuah foto. Foto Pras yang sedang duduk di sebuah warung remang-remang, tampak sedang memegang tumpukan kartu dengan botol minuman keras di sampingnya. Pesan di bawahnya berbunyi, "Suamimu masih mencoba peruntungan. Mau tahu di mana dia? Bayar kami 10 juta dan kami akan serahkan dia padamu untuk kau habisi sendiri." Arini menatap foto itu dengan tatapan dingin. Rasa cintanya yang tersisa kini telah menguap sepenuhnya, berganti dengan tekad baja untuk benar-benar memutus rantai penderitaan ini, apapun risikonya. Arini menatap foto Pras di layar ponselnya dengan tatapan yang sudah tidak lagi mengandung cinta, melainkan rasa muak yang mendalam. Ia tidak membalas pesan dari orang tak dikenal itu. Baginya, menyerahkan uang 10 juta, yang ia sendiri tidak punya, hanya untuk menjemput seorang pria yang sudah rela menukar masa depan anaknya dengan kartu judi adalah sebuah kebodohan yang tak akan ia ulangi. Arini memblokir nomor tersebut, meletakkan ponselnya, dan kembali memfokuskan matanya pada jarum mesin jahit yang naik turun dengan cepat. Selama seminggu terakhir, Arini nyaris tidak tidur. Ia mulai menawarkan jasa menjahit dan memperbaiki pakaian kepada para penghuni kontrakan dan orang-orang di pasar. Awalnya, mereka memandangnya dengan sebelah mata. Namun karena jahitan Arini yang sangat rapi dan pengerjaannya yang cepat, pesanan mulai mengalir. Dari sekadar mengecilkan celana, hingga membuat daster rumahan dari kain-kain sisa yang ia beli murah. Suatu sore, seorang wanita paruh baya dengan penampilan sangat bersahaja datang ke kontrakannya. Ia membawa sebuah kebaya sutra mahal yang sobek di bagian lengan. Banyak penjahit bilang ini tidak bisa diperbaiki tanpa merusak motifnya. "Apa kamu bisa?" tanya wanita itu. Arini meneliti serat kainnya dengan saksama. "Saya coba, Bu. Saya akan gunakan teknik bordir tangan untuk menutupi sobekannya agar terlihat seperti bagian dari motif aslinya." 2 hari kemudian, saat wanita itu kembali, ia terpaku melihat hasilnya. Sobekan itu hilang, berganti dengan sulaman bunga kecil yang sangat halus sehingga tampak seperti desain aslinya. Wanita itu,
yang ternyata adalah pemilik salah satu butik ternama di pusat kota bernama Ibu Sarah, merasa sangat terkesan. Kamu punya bakat yang luar biasa. Kenapa kamu tinggal di tempat seperti ini? Tanya Ibu Sarah lembut. Arini hanya tersenyum getir tanpa berniat mengumbar aib rumah tangganya. Namun, Ibu Sarah seolah mengerti. Ia memberikan kartu namanya dan berkata, "Saya butuh asisten untuk pengerjaan detail payet dan bordir di butik saya. Kalau kamu mau, datanglah besok. Gajinya jauh lebih baik daripada sekadar menjahit daster di sini." Di tengah harapan yang mulai tumbuh, sebuah fakta mengejutkan datang mengetuk pintu Arini. Seorang pria muda berkacamata, mantan rekan kerja Pras di kantor lamanya, datang menemui Arini. Ia tampak ragu-ragu sebelum berbicara. "Mbak Arini, saya sebenarnya merasa bersalah baru memberitahu sekarang. Tapi saya tidak tahan melihat Mbak terus disalahkan oleh orang-orang kantor," ujar pria bernama Andi itu. "Apa maksudmu, Andi?" Mas Pras sebenarnya tidak bekerja sendirian. Dia adalah korban sekaligus pelaku dari sebuah sindikat. Teman dekatnya di kantor, Pak Bram, yang selama ini mengajari Mas Pras main judi online, ternyata adalah agen atau kaki tangan dari bandar besar itu. Mereka memang mengincar orang-orang seperti Mas Pras untuk dikuras hartanya. Pak Bram sengaja memberi Mas Pras kemenangan besar di awal. Lalu saat Mas Pras mulai ketagihan, sistemnya diatur agar dia kalah terus-menerus. Arini terkesiap. Jadi, selama ini Mas Pras dimanfaatkan. Iya, Mbak. Dan yang lebih parah, sertifikat rumah Mbak yang membawa Mas Pras ke tempat gadai ilegal itu adalah Pak Bram sendiri. Dia dapat komisi besar dari situ. Saya punya rekaman percakapan mereka saat Pak Bram membujuk Mas Pras untuk mengambil sertifikat itu. Saya menyimpannya karena saya tahu suatu saat Mbak Arini akan membutuhkannya untuk jalur hukum. Arini menerima flash disk yang diberikan Andi dengan tangan gemetar. Di dalam sana, bukan hanya ada bukti kejahatan sindikat judi tersebut, tapi juga bukti bahwa suaminya telah dijebak oleh orang yang paling ia percayai. Namun, bagi Arini, fakta ini tidak mengubah kenyataan bahwa Pras telah memilih untuk mengkhianatinya. "Terima kasih, Andi. Ini sangat berarti," ucap Arini tegas. Malam itu, Arini menatap bintang-bintang dari balik jendela kontrakannya. Ia memiliki bukti. Ia memiliki tawaran pekerjaan yang layak, dan ia mulai memiliki kembali harga dirinya. Namun, ia tidak akan terburu-buru. Ia akan mengumpulkan kekuatan sampai ia bisa merebut kembali apa yang menjadi hak anaknya, dan membiarkan para pelaku, termasuk suaminya, merasakan dinginnya lantai penjara atau pahitnya penyesalan. Cahaya di ujung lorong mulai terlihat, tapi Arini tahu ia harus berjalan lebih jauh lagi untuk benar-benar keluar dari kegelapan ini. Sebulan telah berlalu sejak Arini mulai bekerja di butik Ibu Sarah. Tangannya kini tak lagi kasar karena pekerjaan kasar, melainkan lincah memainkan payet dan benang sutra. Kehidupannya dengan Tiara mulai stabil. Mereka tak lagi kelaparan, meski masih tinggal di kontrakan sempit. Namun, ketenangan itu terusik ketika suatu malam, sebuah ketukan lemah terdengar di pintu kayu mereka yang sudah lapuk. Arini membuka pintu dengan waspada, mengira itu adalah penagih utang yang tersisa. Namun, matanya justru menangkap sosok pria yang nyaris tak dikenali. Itu Pras. Suaminya kembali dalam kondisi yang mengerikan. Bajunya compang-camping, tubuhnya sangat kurus hingga tulang pipinya menonjol, dan aroma alkohol bercampur bau badan yang menyengat langsung menyeruak masuk. "Rin, tolong aku, Rin," bisik Pras dengan suara serak. Ia jatuh berlutut di ambang pintu. Air mata mengalir melewati kotoran di wajahnya. Arini tidak bergerak. Tidak ada lagi pelukan hangat atau tangis histeris. Ia hanya berdiri mematung dengan tatapan dingin. "Mau apa lagi kamu ke sini, Mas? Bukannya kamu sedang mengejar jackpot miliaran itu?" Pras mencoba meraih kaki Arini. Namun Arini menarik kakinya menjauh. "Aku habis, Rin. Aku ditipu. Bram, dia lari membawa sisa uangku. Aku dikejar-kejar orang suruhan bandar karena utangku dialihkan ke mereka. Aku tidak punya tempat tinggal, tidak punya makan. Tolong, biarkan aku masuk sebentar saja." "Tempat tinggal?
Kamu lupa, Mas? Kamu sendiri yang menjual atap di atas kepala anakmu. Arini menunjuk ke arah Tiara yang mengintip dari balik tirai dengan wajah ketakutan. Lihat anakmu. Dia harus putus sekolah sementara dan tinggal di lubang tikus ini karena perbuatanmu. Pras menangis sejadi-jadinya. Kepalanya menghantam lantai kontrakan. Aku tobat, Rin. Aku janji tidak akan menyentuh ponsel lagi. Aku akan kerja apa saja. Jadi kuli bangunan, jadi pemulung. Asal aku bisa bersama kalian lagi. Jangan usir aku. Di tengah drama menyedihkan itu, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan gang. Seseorang keluar dari sana. Itu adalah Ibu Sarah bersama seorang pria berseragam pengacara. Kedatangan mereka bukan tanpa alasan. Arini telah menceritakan semuanya pada Ibu Sarah, dan pengusaha sukses itu memutuskan untuk membantu Arini mendapatkan keadilan atas sertifikat rumahnya yang digelapkan melalui sindikat Pak Bram. Jadi ini suamimu? Tanya Ibu Sarah dengan nada bicara yang penuh wibawa namun merendahkan. Pras mendongak, merasa malu dan terintimidasi. Arini menarik napas panjang. Ia mengambil flash disk yang diberikan Andi tempo hari dari saku bajunya. Mas, aku akan memberikanmu satu pilihan terakhir. Bukan untuk kembali menjadi suamiku, tapi untuk menebus dosa pada Tiara. Arini menunjukkan bukti-bukti rekaman dan dokumen yang ia kumpulkan. Pria bernama Bram itu sekarang sedang dalam pengejaran polisi atas kasus penipuan dan pencucian uang. Kamu adalah saksi kunci sekaligus korban. Jika kamu mau menyerahkan diri ke polisi dan memberikan kesaksian tentang bagaimana sindikat itu bekerja, aku akan membantumu mendapatkan keringanan hukum. Tapi jika kamu menolak dan lebih memilih bersembunyi seperti pecundang, jangan harap kamu bisa melihat wajah Tiara lagi seumur hidupmu. Pras tertegun. Ia dihadapkan pada kenyataan bahwa istrinya yang dulu lembut dan lemah kini telah berubah menjadi wanita baja yang tak bisa lagi ia manipulasi. Kalau aku di penjara, bagaimana dengan kalian? Kami sudah terbiasa hidup tanpamu, Mas. Bahkan jauh lebih tenang, jawab Arini tajam. Pilihan ada di tanganmu. Menjadi pahlawan untuk terakhir kalinya bagi anakmu dengan membongkar sindikat itu, atau mati sebagai pengecut di jalanan. Malam itu, dengan kawalan pengacara Ibu Sarah, Pras akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk menyerahkan diri sekaligus melaporkan Pak Bram dan sindikat judi online tersebut. Saat mobil itu bergerak menjauh, Arini merasakan beban berat yang selama ini menghimpit dadanya mulai terangkat. Ia tahu, memaafkan bukan berarti harus kembali bersama. Ia memilih untuk memaafkan demi ketenangan jiwanya sendiri. Namun hukum tetap harus berjalan untuk setiap koin yang telah Pras pertaruhkan dari air mata anak istrinya. 6 bulan telah berlalu sejak malam yang menentukan itu. Proses hukum berjalan dengan sangat alot namun membuahkan hasil yang tak terduga. Kesaksian Pras menjadi kunci utama bagi pihak kepolisian untuk membongkar sindikat judi online yang ternyata telah menelan banyak korban dari kalangan pegawai kantoran. Pak Bram berhasil ditangkap di pelabuhan saat hendak melarikan diri ke luar negeri. Dan yang paling melegakan, karena terbukti adanya unsur penipuan, manipulasi data, dan kerjasama ilegal antara pihak pemberi pinjaman dengan sindikat tersebut, pengadilan memutuskan bahwa pengalihan hak atas sertifikat rumah Arini dinyatakan batal demi hukum. Pagi itu, Arini berdiri di depan gerbang rumah lamanya. Papan penyitaan telah dicabut. Ia memegang kunci rumah itu dengan tangan yang gemetar bukan karena takut, melainkan karena haru. Namun, saat ia melangkah masuk, ia melihat sebuah mobil yang tidak asing terparkir di sana. Seorang pria paruh baya keluar dengan wajah yang penuh penyesalan. Dia adalah Pak Heru, mantan bos Pras di kantor lamanya yang dulu juga sempat memaki Arini karena utang-utang Pras. Mbak Arini, saya kesini bukan untuk menagih, ujar Pak Heru seolah membaca pikiran Arini. Saya kesini untuk menyerahkan sesuatu yang seharusnya menjadi hak Anda. Selama ini, saya merasa berdosa karena ikut menghakimi Mbak. Ternyata, tanpa Mbak ketahui, ada seseorang yang terus mencicil sisa utang-utang pribadi Pras kepada teman-teman kantornya agar Mbak tidak terus diteror. Arini mengernyitkan dahi. Siapa, Pak? Saya tidak punya uang untuk membayar siapapun. Dia adalah sosok dari masa lalu Mbak. Pak Heru menyerahkan sebuah surat. Dia bilang,
Dia melakukannya sebagai bentuk penebusan dosa karena dulu dia tidak bisa melindungi Mbak. Arini membuka surat itu. Plot twist, ternyata, sosok misterius yang selama ini membantu Arini secara anonim, mulai dari menyewa truk saat pengusiran hingga membayar sisa utang Pras, adalah kakak kandung Pras sendiri yang sudah lama dianggap meninggal atau menghilang oleh keluarga mereka karena masalah serupa di masa lalu. Sang kakak, yang kini telah sukses dan bertobat, memantau penderitaan Arini dari jauh dan memastikan Arini tidak jatuh terlalu dalam seperti yang pernah ia alami. Di dalam surat itu juga terlampir bukti pelunasan seluruh sisa utang yang pernah dibuat Pras atas nama Arini. Arini terduduk di teras rumahnya. Air mata menetes membaca baris demi baris surat itu. Ternyata di balik kehancuran yang dibawa suaminya, Tuhan mengirimkan tangan lain untuk menopangnya. Tak lama kemudian, seorang sipir penjara memberikan izin bagi Arini untuk menemui Pras di balik jeruji besi. Pras tampak jauh lebih sehat secara mental meski fisiknya tetap kurus. Ia kini menjadi pengajar mengaji bagi narapidana lainnya. "Rin, terima kasih sudah menjebloskan aku ke sini," ucap Pras tulus dari balik jerawat kaca. "Di sini, aku baru sadar kalau jackpot terbesar dalam hidupku sebenarnya adalah kamu dan Tiara. Tapi aku justru mempertaruhkannya demi angka-angka kosong di ponsel. Aku tidak minta kamu menungguku. Aku hanya ingin kamu tahu, aku akan menghabiskan sisa umurku untuk membayar dosa ini, meski mungkin tidak pernah cukup." Arini hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang menandakan ia telah merelakan segalanya. "Aku sudah memaafkanmu, Mas. Tapi aku tidak bisa kembali. Rumah kita yang dulu sudah mati. Sekarang aku sedang membangun mahligai yang baru, tanpa meja judi, tanpa kebohongan." Arini keluar dari lembaga pemasyarakatan dengan langkah yang sangat ringan. Ia menjemput Tiara yang kini sudah kembali sekolah di tempat yang layak. Mereka pulang ke rumah warisan ayahnya. Namun kali ini Arini mengubah ruang tamu yang dulu mencekam itu menjadi bengkel butik kecil yang estetik. Kisah Arini berakhir bukan dengan kembalinya ia ke pelukan suami yang berkhianat, melainkan dengan lahirnya seorang wanita mandiri yang berhasil merebut kembali dunianya dari lubang hitam perjudian. Harta yang hilang telah kembali, namun kebahagiaan yang ia miliki sekarang jauh lebih murni karena dibangun di atas kejujuran dan kerja keras sendiri. Di atas meja yang dulu digunakan Pras untuk berjudi, kini Arini meletakkan mesin jahitnya, sebuah simbol bahwa hidup yang rusak bisa dirajut kembali, satu demi satu jahitan doa dan usaha. Kisah Arini dan Pras memberikan kita gambaran nyata bahwa musuh terbesar dalam rumah tangga bukanlah orang ketiga yang tampak secara fisik, melainkan candu dan ketidakjujuran yang menyelinap lewat genggaman tangan. Judi online bukan sekadar permainan menang atau kalah, melainkan sebuah penyakit yang merusak logika, mematikan empati, dan menghancurkan harga diri seorang kepala keluarga. Kesimpulan dari kisah ini adalah bahwa harta bisa dicari, namun kepercayaan yang dikhianati butuh waktu seumur hidup untuk pulih. Kekuatan Arini mengajarkan kita bahwa sebagai wanita dan istri, kita tidak boleh hanya diam saat badai menghantam. Ketegasan Arini untuk melepaskan diri dari lingkaran setan suaminya justru menjadi jalan penyelamat bagi masa depan anaknya dan harga diri keluarga yang tersisa. Saran untuk sahabat dan bunda di rumah. Terbuka soal keuangan. Jangan pernah tabu untuk mengecek kondisi keuangan bersama secara berkala. Transparansi adalah kunci agar tidak ada celah bagi rahasia gelap untuk tumbuh. Kenali perubahan perilaku. Jika pasangan mulai tertutup dengan ponselnya, sering terjaga hingga larut malam tanpa alasan jelas, dan emosinya menjadi labil, segera ajak bicara dari hati ke hati sebelum semuanya terlambat. Berani mengambil sikap. Memang benar istri harus berbakti. Namun bakti tidak berarti membiarkan suami terus tenggelam dalam kemaksiatan yang merugikan anak-anak. Terkadang, melepaskan adalah bentuk kasih sayang tertinggi agar pasangan mendapatkan pelajaran hidup yang nyata. Mandiri secara ekonomi. Kisah Arini membuktikan betapa pentingnya bagi seorang wanita untuk memiliki keahlian atau kemandirian ekonomi. Ini adalah sekoci penyelamat ketika kapal rumah tangga sedang berada di ujung tanduk. Penutup. Kalimat penutup video. Nah, bunda dan sahabat semua, berakhir sudah kisah perjuangan Arini dalam merebut kembali hidupnya dari badai judi online. Semoga kisah ini tidak hanya menjadi tontonan, tapi juga menjadi tuntunan bagi kita semua untuk selalu menjaga amanah dalam rumah tangga.
Terima kasih banyak bagi Bunda yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Saya sangat terharu membaca komentar-komentar dukungan dari Bunda semua. Sebelum saya pamit, jangan lupa untuk membagikan video ini kepada kerabat atau sahabat tercinta. Siapa tahu ada di luar sana yang sedang menghadapi ujian serupa dan membutuhkan kekuatan untuk bangkit. Sampai jumpa di kisah-kisah penuh hikmah selanjutnya. Tetaplah menjadi wanita kuat, wanita cerdas, dan wanita yang selalu dalam lindungan Tuhan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.